Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah, baik, Bu. Saya bisa mengganggu waktunya sebentar nggak, Pak? Ya, bisa. Silakan, Bu. Ada apa? Kok kelihatan gelisah? Kelihatan banget ya, Pak, kalau saya gelisah. Iya, Bu, kelihatan, Bu. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini. Sebenarnya saya ingin bercerita dan sharing-sharing, Pak, terkait persiapan acara HUT di sekolah saya, Pak. Hmm, baiklah, siap. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan. Baiklah, Bu Azima, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Bu Azima ingin dapatkan? Begini, Pak, saya ingin mendapatkan ide baru untuk acara HUT di sekolah saya. Saya kok bosen ya acara HUT sekolah dari tahun ke tahun tuh biasa-biasa saja. Tapi kok bingung juga, apa ya? Jadi galau saya nih, Pak. Jadi Bu Azima ingin mendapatkan ide baru buat acara HUT sekolah besok. Iya, Pak. Karena merasa bosan dengan apa yang sudah dilakukan di HUT tahun yang lalu ya. Benar, Pak. Nah, Bu Azima bisa mendeskripsikan lebih jauh ide baru yang kayak gimana yang Bu Azima maksudkan. Begini, Pak Fauzi, saya kan jadi panitia HUT sekolah itu sejak 5 tahun yang lalu itu selalu jadi panitia. Tapi Hmm, kok kegiatannya gitu-gitu saja ya. Saya sudah bosan mengulang kegiatan yang kemarin-kemarin itu, Pak. kegiatannya yang gitu-gitu itu yang seperti apa ya Bu? Ya itu dari tahun ke tahun acaranya itu sama, dimulai dari lomba-lomba puisi, ada pidato, cerdas cermat, buat poster. Saya tuh ngebayanginnya itu udah males, apalagi nanti anak-anak ya gimana? Bu Azima ngebayangin anak-anak itu udah males, itu dari mana tuh Bu? Anak sekarang beda Pak dengan anak-anak yang dulu. Anak sekarang hampir semua itu pegang HP, suka dengan permainan game yang membuat mereka seru sekali kalau Iya, iya, bermain. iya. Apa karena sekarang ini zaman milenial ya Pak, yang semua itu serba gadget ya? Bisa jadi. Jadi Bu Azima merasakan perbedaan di anak-anak itu. Bu Azima bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apalagi yang Bu Ima rasakan. Ketika pembelajaran di kelas saya Pak, anak-anak itu lebih bersemangat ketika saya memberi tugas membuat TikTok, membuat Hmm, vlog, iya, iya, video, iya. itu mereka itu antusias sekali dan sangat bersemangat, bahkan mengumpulkan tugasnya itu sangat cepat sekali Pak, beda ketika kalau saya kasih tugas soal-soal Pak. Kalau bosannya itu dilihat dari mana ya Bu? Iya ya Pak, apa saya saja yang merasa bosan ya Pak, karena kegiatannya itu dari tahun ke tahun itu aja, nggak ada greget gitu? Atau bisa saja mereka juga bosan? Terpikir oleh ibu nggak bahwa kegiatan itu akan membuat bosan anak-anak? Itu ada di bagian mana? Sebenarnya saya itu takut Pak, kegiatan yang akan saya berikan nanti itu bakal membosankan di mata mereka, tidak tertarik begitu Pak. Tadi Bu Azima menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama dari tahun-tahun yang lalu. Nah, kenapa Bu Azima masih menggunakan perencanaan yang sama untuk tahun-tahun yang lalu itu? Iya begini Pak, karena ada kegiatan, yang sama yang buat mereka itu enjoy, seru-seruan sama teman sekelasnya juga Pak. Apa kegiatan yang paling berhasil dan kenapa itu dipandang berhasil? Jadi kegiatan yang paling berhasil itu ketika
mereka pentas seni, Pak. Selama ini acaranya itu seru sekali. Jadi masing-masing kelas itu menampilkan karya seninya untuk dipentaskan. Jadi, bisa mengekspor bakat mereka juga, Pak. Menurut Bu Azima, kegiatan yang tadi masih bisa dipakai tidak untuk kegiatan di HUT sekolah nanti, kan seru tuh Bu. Anak-anak bisa menampilkan karya seninya untuk dipentaskan, bisa menampilkan bakat mereka juga kan? Iya ya, Pak, masih bisa. Saya coba lagi ya, Pak, saya kemas gimana supaya anak-anak itu lebih aktif, kreatif lagi dengan penampilannya, sehingga pas ketika dipentaskan itu jadi seru. Ada kegiatan lain lagi Bu yang perlu dipakai juga? Ada Pak, membuat yel-yel kayaknya tentang HUT sekolah, itu akan saya coba lagi. Sejauh ini Bu Azima udah dapat pencerahan apa? Jadi saya sudah tidak perlu lagi mengganti rancangan yang sudah ada, saya tinggal meng-upgrade kegiatan yang sudah ada supaya mereka tidak bosan dan disesuaikan di zamannya anak-anak sekarang, Pak. Baiklah. Sekarang rencana Bu Azima apa? Nanti saya cari kegiatan baru yang sesuai dengan anak-anak sukai, yang ngetren di sekarang ini. Misalnya Pak, membuat TikTok, membuat vlog tentang sekolah. Betul 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 Kemudian betul. saya cari kegiatan juga yang menyisipkan pembelajarannya juga buat anak-anak, tapi dikemas yang semenarik mungkin agar anak-anak itu bisa senang dan happy. Iya 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 iya. Nah, Bu Azima mau mulai dari mana sekarang? Ayo. Yang pertama saya bisa cari di YouTube dulu Pak ya, tentang kegiatan-kegiatan menarik apa yang bisa membuat anak-anak itu antusias dan senang. Apa ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Ada Pak, namanya Pak Agus, beliau itu guru seni budaya. Saya akan minta bantuan beliau juga untuk memberikan latihan-latihan juga kepada anak-anak, pada waktu HUT sekolah itu. Ada lagi hal-hal lain yang akan Bu Azima lakukan untuk mendapatkan ide baru? Nah, nanti hasil karya anak-anak nanti akan diunggah di media sosial, Pak. Bisa di akun YouTube Hmm, sekolah atau websitenya sekolah, supaya kita selalu bisa update kegiatan sekolah kita dan bisa dilihat juga sama sekolah lain, Pak. Sekalian promosi tentang sekolah juga, Pak. wah, Bu Azima nanti jadi eksis juga nih di media sosial. Demi anak-anak, Pak, supaya mereka bersemangat bisa memeriahkan acara HUT sekolah dengan perasaan senang dan gembira dan tentunya sukses ya, Pak. Iya iya, baiklah. Sekarang target selesainya kapan Ibu? 1 minggu cukup, Pak. 1 minggu ya Bu? Biar kita tahu dalam 1 minggu itu ada progres yang gimana sih? Gimana kalau kita janjian lagi, Pak, 1 minggu? Nanti saya akan ceritakan progres update-nya seperti apa ya, Pak. Jadi 1 minggu lagi kita ketemu lagi ya. Siap, setuju, Pak. Saya terima kasih sekali loh, Pak, sudah di coaching hari ini. Saya akhirnya mendapatkan ide-ide baru dan solusi untuk acara HUT di sekolah saya. Sama-sama Bu, sama-sama saling membantu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak Fauzi? Hai Bu Azima, maaf ya sudah mengganggu di jam-jam seperti ini. Iya, tidak apa-apa, Pak. Barangkali ada yang bisa saya bantu, Pak. Iya Bu, ini saya ingin sedikit sharing tentang murid saya ini. Ada laporan pas ketika pelajaran olahraga sering tidak mengikuti, bahkan ada yang mengatakan mereka ada dua anak sama kelas 9, jadi sama-sama bolos Bu. Ya, itu ternyata sebuah masalah ya, Pak. Jadi tujuan dari percakapan kita kali ini
Apa yang ingin Pak Fauzi dapatkan dari percakapan kita ini? Saya tuh Bu, inginnya anak-anak itu bisa belajar sampai full dari jam pertama sampai pulang tanpa ada yang tidak mengikuti pelajaran, entah itu di jam pelajaran olahraga ataupun pelajaran-pelajaran lainnya. Saya itu inginnya anak-anak datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, jadi tidak ada budaya bolos di jam-jam tertentu Bu. Oh iya, memang itu sebuah permasalahan ya Pak, ketika ada anak kita tidak mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Baiklah, bisa Pak Fauzi jelaskan dari awal seperti apa permasalahannya itu? Awalnya saya itu dapat laporan dari guru kelas olahraga bahwa murid saya, kalau pelajaran olahraga tidak ada dan ketika dicari ternyata dia diajakin bolos sama kakak kelasnya yang kelas 9. Saya juga belum begitu pasti ya Bu, apakah anak ini memang kemauannya dia atau dia ini tidak suka dengan pelajaran olahraga ataukah karena tekanan dari kakak kelasnya itu. Itulah perlu diverifikasi, dicari tahu akar masalahnya itu seperti apa, kenapa bisa sampai tidak mau ikut pelajaran olahraga. Kalau membolos di jam pelajaran itu kan budaya yang tidak baik kan Bu, dan tidak boleh ditiru, apalagi sampai dilakukan berulang-ulang seperti ini. Iya, baiklah. Jadi permasalahannya itu sudah berulang kali ya, Pak, dan Iya, dilakukan ketika jam pelajaran olahraga. Ternyata ada anak yang tidak ikut begitu ya? Dan iya betul Bu. ketahuannya pas kebetulan ada anak dari Pak Fauzi juga yang ikut bolos ketika pelajaran olahraga. Nah, dari hal tersebut, Pak, kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang posisinya ada di skala berapa nih, Pak? Kalau menurut saya posisinya lebih di skala di bawah 5 ya Bu. Bisa 4. Karena begini, ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran di tengah-tengah pelajaran itu sudah budaya yang tidak baik dan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat beda dengan anak yang sudah tidak masuk dari awal karena alasan sakit atau keperluan lainnya. Ini menurut saya tidak mengikuti pelajaran di tengah-tengah, kesannya kan tidak menghargai atau menghormati guru mata pelajaran tersebut. Iya, betul sekali, Pak. Itu sudah termasuk pelanggaran juga ya dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kelas Pak Fauzi ya, Pak. Kemudian Betul, juga Bu. tadi tidak sesuai dengan budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Juga jadi sikapnya sudah benar-benar di bawah dari standar ya, Pak. Bisa sampai di skala 4. Nah, kira-kira Pak Fauzi harapannya bisa meningkat berada pada skala berapa nih, Pak? Iya, kalau saya pasti harapan saya menginginkan paling tidak bisa meningkat ke skala 9, minimal untuk memotivasi anak supaya apapun pelajarannya, siapapun gurunya, dia harus mengikuti. Misalnya kalau sakit kan dia harus minta izin pada guru olahraga yang bersangkutan tersebut. Iya, bagus itu, Pak. Di skala 9 ya. Untuk sikap, apalagi kehadiran, itu hal yang utama bagi seorang murid di sekolah. Karena mau bagaimanapun, dia harus mengikuti setiap pembelajaran sampai selesai. Nah, kemudian dari permasalahan tadi yang sudah sangat jelas, kira-kira apa rencana yang akan Pak Fauzi laksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut? Iya, Bu. Rencana saya untuk memperbaiki masalah tersebut pastinya saya berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah, kemudian koordinasi dengan guru mata pelajaran olahraga, karena kan kejadiannya di saat pelajaran olahraga. Saya juga berkoordinasi dengan wali kelas 9 yang sama-sama juga membolos. Saya juga akan memanggil siswa tersebut secara individual. Saya juga koordinasi dengan orang tua wali muridnya dari anak-anak yang bersangkutan itu untuk bisa dihadirkan jika masalahnya masih belum terpecahkan. Dan juga nanti mencari sama-sama solusi akar masalahnya. Bagaimana nantinya anak itu mempunyai kesadaran sendiri untuk bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara merestitusi bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik
dan tidak diulang lagi. Baik, Pak. Jadi dengan melibatkan semua pihak ya, Pak, semua dimulai dari kepala sekolah, guru yang bersangkutan tadi, murid Iya, yang betul. bermasalah, bahkan orang tuanya juga ya. Jadi sejauh mana mereka mengetahui keadaan anak-anaknya ya ketika di sekolah mengikuti pembelajaran atau tidak, begitu ya, Pak? Nah, ketika proses restitusi yang akan Pak Fauzi jalankan, mungkin ada saja hambatan yang akan terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan sama Pak Fauzi. Kira-kira apa hambatannya dan bagaimana cara Pak Fauzi menyikapinya? Ya, pastinya dalam restitusi nanti, pasti dalam penyelesaian masalahnya kan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, Pasti betul. perlu proses, perlu tahap karena melibatkan banyak pihak. Pastinya akan banyak pendapat, banyak masukan, juga banyak kritikan. Dan juga terutama dari orang tuanya, apakah mereka menerima ketika anaknya direstitusi, atau dari anaknya merasakan suatu ketakutan, bukan malah jerah, tapi malah tidak masuk sekolah. Jadi hambatan-hambatan itu harus diantisipasi dan harus bisa mengatur strategi bagaimana menyikapinya jika ada hambatannya. Iya, bagus sekali, Pak. Jadi, Pak Fauzi sudah memikirkan ya jika hal itu dilaksanakan dari rencana Pak Fauzi tadi, dan ketika ada hambatan sudah bisa mengantisipasi apa yang akan Pak Fauzi lakukan. Kemudian juga saya yakin juga Pak Fauzi sebagai guru juga bisa jadi manajer yang baik bagi murid kita. Apapun situasinya, apapun masalahnya, pasti bisa menghadapinya. Ya, Pak. Nah, jadi saya simpulkan ya dari percakapan ini, Pak Fauzi akan melakukan restitusi dan melakukan kerjasama dari semua pihak sekolah dan orang tua juga dan murid yang memiliki masalah tadi ya, Pak. Baiklah, eh, sekarang apa komitmen Pak Fauzi yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apa ya? Komitmen yang akan saya jalankan yaitu saya harus bersikap adil dan bijaksana, jangan sampai saling menyalahkan dan jangan sampai ada yang disalahkan. Jadi kita mencari solusi bersama, memberikan motivasi ke anak-anak, dan kita sebagai guru juga mengevaluasi diri untuk sama-sama bisa lebih baik lagi dan juga berkomitmen kalau hal ini tidak akan terulang lagi, apalagi menular ke kelas yang lain juga. Luar biasa Pak Fauzi. Jadi sebagai guru kita harus mempunyai dedikasi yang tinggi juga ya bagaimana menuntun murid menjadi lebih baik lagi dan ketika dalam menghadapi masalah pun kita harus bijaksana dalam mengambil sikap agar kejadian ini tidak terulang lagi. Baiklah, dari percakapan kita ini apa yang sudah Pak Fauzi rasakan? Ya, alhamdulillah, plong Bu. Bang ya Pak. Ketika saya ada masalah saja bisa sharing berbagi pengalaman, tentunya sudah ada solusi dan ide-ide baru juga. Meskipun permasalahannya baru akan direncanakan dan diselesaikan, tapi setidaknya beban itu sudah plong gitu loh. Terima kasih Bu Azima sudah memberi motivasi, masukan-masukan ke saya juga. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak, yang penting kita harus tetap semangat ya Pak, memberikan dedikasi kita ke murid-murid kita. Terima kasih banyak Bu Azima, mohon maaf sudah mengganggu waktunya juga. Sama-sama Eh, Pak. ya, saya pamit Bu, nanti kita bisa sharing lagi di lain waktu dan Siap, kesempatan lagi. siap, siap, siap. Terima kasih Bu.